Allah beri kita dua mata, didengar baik-baik ya. Allah beri kita dua mata, satu mata selalu lihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Oke. Jangan dibola-balik. Itu ajaran dasar dalam Islam itu. Menganggap orang lain lebih baik dari kita. Oke. Tawadu, letakkan diri di bawah rumput. Ini ajaran agama kita. Nah, jadi satu kalimat yang sering saya ucapkan ya, teman-teman, Bang Refli boleh ikuti juga kalimat ini. Yeah. Teman-teman di rumah kalian tulis di kolom komentar kalian. Kalau ini jadi sifat, insya Allah kita semua jadi kekasih Allah. Oke. Sebaik-baik saya. Coba teman-teman tulis ya, sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Oke. Ini kalimat sederhana tapi kalau kita amalkan, Bang Refli lebih baik dari saya. Kenapa? Bang Refli ini hari lahirnya lebih dekat dengan hari lahir Rasulullah ketimbang saya. Maka wajib hukumnya saya menghormati Bang Refli karena kedekatan dengan Rasulullah. Kenapa? Januari? Ya kan umur udah 50-an kan? Oke. Iya. Saya baru 43. Iya, saya udah. Berarti siapa yang duluan? Siapa yang lebih dekat tanggal lahirnya dengan tanggal lahir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sambil tiduran ngeliat dari Sulaiman ya, diwawancara sama Refli Harun tengah malam live streaming. Kata Refli Harun dia pernah live streaming suka-suka bisa 6 bisa 10. Kalau Refli Harun kalau live streaming enak, di alatnya canggih kayaknya. Kalau di sini saya live streaming suka putus ininya, sinyalnya, wifi-nya apa ininya kurang ya, kecepatannya kurang ya. Bayarnya 400.000 sebulan. Yang bayar juga anak saya, bukan saya. Jadi kalau mau live streaming suka hilang tiba-tiba suaranya, tapi nyambung. Tapi terus antara suara dan mulut sama bibir tuh nggak cocok itunya. Sebenarnya enak live streaming, lebih cepat, nggak usah diedit lagi kelamaan. Ini terpaksa saya rekaman. Saya ingat-ingat ya dari Sulaiman tuh ngomong apa dia apa ya, dia mengabdikan hidupnya untuk dakwah ya. Kata dia dakwah itu bukan profesi, tapi profesi apapun yang dijalani manusia itu harusnya dipakai untuk dakwah. Itu yang menarik yang dicatat oleh si Refli Harun. Kelihatannya dia tertarik dan akan menjadikan channel YouTube untuk dakwah ya, sesuai dengan kemampuannya. Katanya dia merespon begitu, Refli Harun itu. Jadi ucapan-ucapan dari Sulaiman sepanjang hampir 2 jam itu memang banyak ininya, banyak nasnya, banyak isinya gitu ya. Beda sama saya kalau ngomong. Kalau dia pengalaman lapangannya dalam dakwah itu kuat ya, artinya dia kan orang jamaah tabligh, suka menyebarkan Islam ke level lapangan langsung dengan konsep khuruj ya. Khuruj itu kalau nggak salah 10% dari waktu kita harus kita pakai untuk dakwah. Misalnya kalau sebulan itu berarti paling nggak 3 hari untuk khuruj, untuk keluar rumah menyampaikan dakwah, meninggalkan keluarga ya, khuruj ya. Tentu dalam waktu 27 hari yang ditinggalkan atau dalam waktu sebulan itu dana untuk keluarga sudah disiapkan. Terus ada terungkap juga di situ dia khuruj sebulan di Papua, sebulan di Hong Kong, sebulan di Bandung gitu. Jadi 4 bulan, selama setahun itu dia keluar dari rumah untuk berdakwah. Jadi selama dia bekerja 8 bulan ya, untuk hidup selama 12 bulan dengan 4 bulan khusus dakwah ya, meninggalkan keluarga tapi nafkahnya sudah disiapkan untuk 8 bulan yang ditinggalkan gitu. Itu konsep dari jamaah tabligh. Dulu waktu saya masih kerja di majalah media dakwah itu, saya pernah baca jasa ya dalam teks bahasa Inggris, majalah apa ya, majalah terbitan Inggris kalau nggak salah ya. Jadi Islam di Australia, Islam di Korea itu, atau Islam di Jepang berkembang di sana itu karena jasa dari jamaah tabligh ya, orang-orang jamaah tabligh dari seluruh dunia yang dia merambah dunia untuk berdakwah ya. Sebagaimana dari Sulaiman waktu di Bali itu dia nyari uang dengan main musik metal itu di sebuah kafe di Legian apa di Bali itu, didatangi sama beberapa orang yang masuk ke musik itu menunggu dia turun panggung dari jamaah tabligh yang pakai surban masuk kafe.
Dan itu orang-orang jamaah tabligh dari seluruh dunia itu. Dan kemudian itulah titik balik dari Sulaiman ya, di videonya Refli Harun itu. Terus dia ditunggu di masjid gitu. Terus kata salah seorang jamaah tabligh itu, kan waktu itu dari Sulaiman rambutnya gondrong, pakai pakaian hitam, terus gambar hantu-hantu gitu kan. Gambar setan-setan, kaos hitam kayak gini, orang-orang metal tuh, musiknya metal. Dan rambutnya gondrong, yang belum pakai surban seperti sekarang kan, itu pengaruh dari jamaah tabligh. Dia pakai surban sejak kemudian dia ngobrol di masjid. Kata ya waktu sebelum di masjid dia sudah ngomong gini, orang-orang jamaah tabligh di kafe itu ke dari Sulaiman yang masih muda itu, umur 20 ya, kamu sebenarnya wajahmu wajah orang mulia, kira-kira begitu ya, dan kamu pasti masuk surga karena di dalam hatimu ada istilahnya, kamu orang mulia dan kamu pasti masuk surga karena di dalam hatimu ada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wah, itu ucapan yang menyentuh. Jadi dia yang sedang kehilangan orientasi hidup dan meninggalkan kampung halamannya di Padang, menjadi musikus dengan mencari uang di kafe-kafe, mendapat ucapan itu bahwa kamu orang mulia ya, dan kamu pasti masuk surga karena di dalam hatimu ada la ilaha illallah. Itu mengubah ya segalanya, mengubah perjalanan dari Sulaiman. Kemudian dia memutuskan untuk hijrah setelah berjumpa dalam satu titik dakwah yang mengubah sejarah perjalanan hidup dari Sulaiman. Ya bagus sekali ya kisah perjalanan hidup dari Sulaiman di podcast Refli Harun. Dilihat sendiri ya, menarik ya. Saya hanya ingin bikin video saya sendiri daripada waktu saya habiskan untuk menikmati podcast orang lain. Saya bikin responnya gitu, untuk sambil mengingat-ingat apa yang sudah saya tangkap dan saya sampaikan lagi di channel saya sendiri, yaitu Pesantren Ojo Lali. Terima kasih, moga-moga Anda semua ya nggak lupa mensubscribe, like video ini, mensubscribe dan men-share, mengembangkan atau share itu apa sih, membagikan video ini. Terima kasih. Saya Yudi Pramuko, Tuang Donat dari Barung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka, keenam,
ke-7, ke-8. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke-100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parangitsua, kerja di semesta fasbil sabaran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta